Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencoba memulai dengan apa itu filsafat. Filsafat pada awalnya dikenal ya sekitar 600 sampai 700 tahun SM sebelum Masehi, before BC, before century. Di mana? Di Yunani. Itu yang tercatat ya. Apakah sebelum itu ada apa tidak ya kita tidak tahu. Yang terekam dalam sejarah seperti itu. Sama orang bilang kerajaan pertama di Indonesia adalah Kutai. Itu yang tercatat. Apakah sebelumnya belum ada ya kita tidak tahu. Kenapa tidak ada catatan sejarahnya? Filsafat ya dalam bahasa Yunani disebut filosofia. Pada dasarnya terkonstruksi dari dua kata, philos dan sophos. Philos atau philia itu diartikan sebagai cinta, suka. Sedangkan sophia, sophos itu berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman terakhir, intelijensia. Oleh karena kalau digabung tuh, filosofia itu artikan sebagai cinta kebijaksanaan, cinta kebenaran, cinta ilmu pengetahuan. Pak Sumardi Subraja misalnya, ya, mengatakan filosofos harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai ya, benar-benar jelas digunakan ya, pada masa kaum sofis dan Sokrates yang memberikan arti filosofia sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia tadi itu buah dari perbuatan si filosofia, si pelakunya. Sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofian. Filosofian itu perilakunya, filosofos orangnya. Ini muncullah tadi di bahasa Inggris menjadi filosofi. Ya, kalau bahasa Belanda itu bedanya misalnya filosofie gitu. Ya, di bahasa Arab itu orang menyebutnya falasifah. Kapan istilah pertama kali digunakan filosofi itu? Nah, ini perdebatan lagi gitu ya. Ada yang menyebut pertama adalah Heraklitos. Ada yang mengatakan yang pertama Pythagoras. Ya, kita sering dengar Pythagoras ya, itu adalah tokoh Yunani itu. Lama sekali sudah. Terlepas dari perdebatan itu, ya, yang pasti filsafat ini menjadi bagian dari peradaban dunia sejak Yunani itu sampai saat ini. Ada pertanyaan, apakah penting kita mendefinisikan filsafat? Jadi kan pertanyaan, apa itu filsafat? Nah, memulai nih pusing. Apakah penting filsafat itu didefinisikan? Kita akui bahwa filsafat itu ada. Tadi ada penjelasannya, akar katanya ada. Tapi kalau kita definisikan secara konteks lagi, apakah penting? Wah, ini jadi perdebatan nih. Ada beberapa orang yang mengatakan ya tidak perlu dibuatkan satu definisi filsafat. Hatta misalnya, Hatta, ya, Bung Hatta itu berkata bahwa alangkah lebih baik untuk tidak memberikan pengertian tentang filsafat. Biarlah orang tersebut mempelajari filsafat dan setelah mengerti maka dengan sendiri ia akan memberikan pengertian apa itu filsafat. Ada lagi yang mengatakan bahwa setelah orang berfilsafat barulah ia maklum, paham apa itu filsafat. Semakin lama ia berfilsafat, semakin mengerti apa itu filsafat. Ya, pendapat ini yang menghendaki untuk membebaskan sang mikrokosmos, sang pemikir itu dalam menemukan definisi dan atau pengertian filsafat melalui kontemplasi dirinya sendiri. Coba kita perhatikan. Apa orang yang melalui proses itu dia berkontemplasi menghasilkan apa itu filsafat? Misalnya Pythagoras ya. Dalam pandangan Pythagoras, manusia itu dibagi dalam 3 tipe. Yang mereka mencintai kesenangan, yang mencintai kegiatan, yang mencintai kebijaksanaan. 3 tipe cintaan. Nah, yang cinta kebijaksanaan inilah filsafat. Dan ini dimaknai sebagai filsafat itu dia proses mencari keutamaan mental. Pada Plato gimana misalnya? Plato menekankan pada objek filsafat ialah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak yang
diperoleh melalui proses dialektika. Aristoteles misalnya yang lain dalam pandangannya fokus pada filsafat berurusan dengan penelitian sebab-sebab dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Descartes misalnya, René Descartes dalam pandangannya filsafat diuraikan sebagai bentuk perbentangan dan penyingkapan kebenaran terakhir. Dalam ini menjadikan keraguan. Descartes itu menganggap ragu-ragu adalah sebagai titik tolak awal dalam menemukan eksistensi diri. Dia ragu-ragu dulu, baru nanti akhirnya menemukan sesuatu. Menurut Descartes, pengetahuan didapat dengan kita meragukan dulu. Kita mengatakan, oh ini buku. Sebentar, apakah betul itu buku? Nah, dia teliti dulu, dia pelajari dulu, dia lihat dulu, dia seksamai dulu, baru dia menemukan, oh iya, itu buku. Atau bisa jadi dalam hasilnya itu dia menemukan sesuatu yang berbeda. Oh itu bukan buku. Kalau kita ambil dari Khazanah Islam, ya, Al-Farabi misalnya mengatakan filsafat itu ilmu tentang alam yang mewujud, yang wujud, ya, yang ada, gitu. Dan tujuannya menyelidiki hakikat yang sebenar. Jadi tujuan filsafat itu mencari hakikat. Kalau Kant misalnya salah satu ahli filsafat filosof yang sangat terkenal, Immanuel Kant, menurutnya ilmu filsafat itu adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan. Yang pertama, kata Kant, apakah yang dapat kita ketahui? Apakah yang dapat kita ketahui? Itu dijawab oleh bagian filsafat yang disebut metafisika. Yang kedua, pertanyaan dari Kant, apakah yang boleh kita kerjakan? Itu dalam filsafat disebut etika. Yang ketiga, sampai di manakah pengharapan kita? Itu dijawab oleh agama. Yang keempat, apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropolog dalam ilmu antropologi. Ya, itu macam-macam. Masing-masing filsafat itu beragam macam. Ada yang mencoba merumuskannya, ada yang mencoba menggabung-gabungkannya. Ya, contoh kita perhatikan di Indonesia misalnya ada Pujo Wiyatna. Misalnya filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka. Menurut Pujo Wiyatna itu filsafat itu berkaitan dengan akal saja. Ada juga Hasbullah Bakri misalnya, filsafat itu digambarkan oleh beliau sebagai sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam tentang ketuhanan, alam semesta, manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang hakikatnya sejauh yang dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah ia mencapai pengetahuan. Dari beberapa pengertian macam-macam itu, kita ambillah pokok-pokoknya, ya. Pak filsuf membentangkan pikiran bebasnya mengenai kemerdekaan yang mutlak, baik mengenai alam semesta maupun alam manusia. Dari pemikiran yang bebas itulah maka definisi-definisi tergambarkan. Ya. Ada juga pertanyaan, apakah filsafat itu memiliki metode? Ada salah satu penulis namanya Muhammad Nur Syam menyampaikan ada metode-metode yang dapat ditempuh untuk memaparkan filsafat. Yang pertama, ia melalui proses kontemplatif, ya, contemplation, perenungan. Yang kedua, melalui proses spekulatif, ya. Dia mirip-mirip dengan kontemplatif, tapi mencoba sesuatu spekulasi, mencoba mencari. Ya. Yang terakhir dengan proses deduktif, berpikir dan penyelidikan ilmiah, ya, umumnya menggunakan ini, ya, deduktif juga, ya. Kalau empiris kita menggunakan induktif.
deduktif itu dari yang umum baru mengerucut kepada yang khusus. Begitu saya gambaran filsafat itu memang makin kita pelajari jadi makin membingungkan. Tapi itulah pada level ini kita ingin mengenal dulu, menengok sejenak luasnya lautan samudra filsafat. Berfilsafat itu artinya berpikir radikal, radix, sampai ke akarnya. Sehingga berpikir satu masalah, kita akan berpikir radikal terus sampai pada titik masalahnya. Ya, sampai akar-akarnya. Orang sering salah menggunakan radikalisme itu yang teroris dan sebagainya. Enggak, sebenarnya berfilsafat itu kita radikal. Kita berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Radix. Ya. Melewati batas-batas yang selama ini kita sekat. Itu kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil itu kan itu apa? Ayah, itu apa? Oh, itu pohon. Itu pohon apa? Dan apa terus dikejar terus. Dan kita anak kecil itu gaya filsafat sekali. Tapi makin kita dewasa, kita makin membatasi. Nggak usah, nggak perlu tanya. Anak kecil tuh ingin tahu. Manusia ingin tahu, tapi dia berfilsafat. Ya? Filsafat itu berpikir dalam tahapan makna. Ia mencari hakikat makna dari sesuatu. Ya? Sehingga memang objeknya jadi luas. Maka nanti pada video berikutnya kita bicara tentang hukum dan filsafat hukum. Kita akan mencoba mengarungi apa sih dunia filsafat hukum. Bukan filsafat secara umum, bukan secara luas, bukan filsafat ilmunya, tapi kita ingin masuk menukik langsung kepada filsafat hukum. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran. Mulai pusing itu berarti mulai berpikir, mulai kita mencari tahu, ingin kita tertarik mempelajari berikutnya, tidak kita mencoba menggali. Demikian. Selamat menggali, selamat berkontemplasi, selamat berpikir, selamat merenung, selamat terus mempergunakan anugerah Tuhan yang besar ini, anugerah Allah yang besar yang berikan kepada kita berupa pikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.